kita bukan lagi kampanye ya. Kita lagi mau latihan, mau ngelatih Perbanas. Jadi ya seragamnya lagi kayak konten ini Upin dan Ipin. Konten ini dibuat setengah 8 pagi. Setengah 8 pagi. Jadi tolong hargai kami. Nggak inilah. Kalau emang lu nggak suka sama konten kita, lu nggak usah hate speech lah gitu. Maksudnya mau dibilang kita nggak profesional atau apa, lu kalau ngeliat apa yang kita lakukan untuk apa ya bikin konten kayak gini, lu mendingan lu bikin aja sendiri. Bagaimana lu bisa nggak ngundang Suto, ngundang siapa yang lain lah gitu. Kalau lu bisa, ya gua akan tonton, gua akan subscribe YouTube channel lu gitu. Karena menurut gua kalau misalnya udah hate speech pakai akun-akun fake segala macam, ya lo berarti emang banci gitu-gitu aja kalau menurut gue sih. Nggak apa-apa sih, memang dalam kehidupannya pasti ada suka dan tidak suka. Enggak, memang dalam kehidupan tuh ada banci, Bang. Gitu. Ada banci. Jadi emang itu dia bagian dari dia. Buat gua nggak ada masalah. Kalau misalnya emang lo pengen nunjukin diri lo DM gua atau DM Bang V aja gitu. Jadi gini, memang juga beberapa dari konten kita terakhir hadirnya Suto, ya ini which is gue pikir sih semakin ada perbaikan lah dengan apa yang kita lakukan ini, karena memang udah banyak orang juga yang berani untuk ngomong ya Don ya. Datang kemari, dan ingat kita sangat sederhana. Tadinya kita mau menawarkan juga untuk hadir atau datang langsung ke tempatnya Suto di hotelnya, dia nggak mau, dia maunya di sini. Karena di Lamtur. Ini tempat khusus yang memang mungkin harapannya dia bisa ngomong di sini juga. Jadi too dangerous coach. Dia bilang ya. Jadi menurut Suto pun sebenarnya dia juga berat untuk datang ke Lamtur, karena banyak orang yang bilang katanya kita orang yang danger, berbahaya gitu. Jadi mungkin karena memang banyak orang-orang mungkin masih bersinggungan, masih aktif di dalam dunia perfutsalan, mungkin juga itu adalah lahan pekerjaannya. Takut mungkin untuk speech di sini karena mungkin ya masa depannya mungkin takut terganggu ya Don ya. Jadi dan juga apa yang tadi Don Slo ngomong, memang ketika setelah kemarin kita posting ada juga beberapa ocehan-ocehan menurut gue yang nggak baik lah. Jadi menurut gue ya mendingan lu nggak usah kayak gitu, kasih support lah untuk kita supaya tetap bisa berkembang. Minimal kalau misalnya nggak mau ngasih support, nggak usah sosok ngejatuhin yang nggak penting lah. Yes, itu dia. Dan lu nggak perlu nonton sebetulnya gitu, lu ngapain buang-buang waktu 50 menit lebih hampir sejam. Dan lu nggak ngerti bahasa Inggris. Buat yang nggak ngerti bahasa Inggris sudah dikasih tahu, lu bisa klik subtitle bla 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 segala macam. Bukan berarti gua nggak mau kasih subtitle, ya. Gua mau langsung posting. Dan itu memang memacu lo semua untuk belajar bahasa Inggris. Gue belajar bahasa Inggris sama Bang V. Bang V buka privat. Enggak lah. Dan gue juga baru tau Don, ada yang kemarin kasih insight juga, masukan tuh kalau misalnya untuk dengar-dengar orang yang ngomong bahasa Inggris ada translator langsung. Ada ya? Ada. Nah berarti subtitle kan. Berarti orang-orang mungkin yang suka nonton YouTube juga, mungkin dengan orang yang dengan konten berbahasa Inggris bisa langsung juga ngikutin apa yang walaupun kadang nggak selalu plek-ketiplek sama sih Bang gitu. Itu yang jadi PR kayak gini lah, Google Translate lah gitu. Ya paling tidak lu juga bisa belajar bahasa Inggris lah dikit-dikit ya. Karena memang kita juga kemarin sudah nanya sama Soto juga. Soto juga memang dia menjawab semuanya kan dengan bahasa Inggris tuh, dan panjang gimana kita bisa translate ya. Jadi memang ya seperti gitulah. Ribet sih kalau kemarin translate Soto sih, mungkin bisa-bisa posting Lamtur duluan ketimbang Suto yang kemarin. Ya, but once again thank you buat Mr. Suto ya. Biar kalian tahu juga, rata-rata biasanya kalau podcast itu ngundang guest star itu malah dibayar gitu ya. Bayar. Iya, bayar. Iya, guest star dibayar. Yang Suto harusnya dibayar gitu. Nah, ini justru malah ini mereka mau hadir kemari, mungkin juga karena juga mungkin bisa dikatakan mungkin pertemanan juga Don ya. Atau kampanye mungkin. Nggak tahu lah kalau itu ya. Atau ada yang kampanye kemarin? Nggak ngerti lah. Nggak ngerti gue. Kemarin di Popki ada yang kampanye nggak? Nggak tahu. Ntar aja lah. Nggak, kan gue senggol-senggol aja. Itu ntar. Jadi ya seperti itu. Jadi makanya buat yang memang mau kemari dan juga tidak berpikir secara harus dapat ini itu segala macam, ya silakan datang. Malah Suto kemarin ngomong sama gue tuh sangat menarik Don. Dia bilang apa? Gue ngomong bad or good untuk podcast kamu, pasti keuntungannya buat kamu. Karena dia pikir apa? Kita di sini mengejar AdSense untuk mendapatkan uang. Enggak sama sekali. Dia mikirnya gitu ya. Dia mikirnya begitu. Dia nanya dapat berapa lu di sini? Dapat berapa di sini dengan konten-konten kita ini? Bilang, aduh ampun deh, kita nggak mikir kayak begitu. Kalau kita mikir kayak gitu, kita bikin studio ini sangat luar biasa dan profesional. Kita nggak dapat duit, kita dapat musuh. Ya, itu resikonya. Kita nggak dapat duit, kita dapat musuh. Ya, syukur-syukur kalau emang mau nonton ya silakan. Enggak pun nggak apa-apa. Iya. Tapi yang lucu adalah pada saat lo merasa kita kurang, kita nggak capable, tapi lo masih nonton, gue lucu sih. Nah, ini satu lagi yang menarik Don. Tadi malam Suto udah sampai Surabaya,
ngomong juga sama saya, WhatsApp juga, saya bilang juga thanks juga. Malah Suto apa? Berharap kalau ada kedua kali second chance, dia mau datang lagi di sini, tapi dia akan berusaha untuk mencoba dengan bahasa Indonesia. Wah, coba tuh. Nanti kalau bahasa Indonesia, kalau di bahasa Indonesia ntar gue translate kita bahasa Inggris dulu. Kagak. Kalau Suto ngomong bahasa Indonesia bisa lama, bahasa Inggris lama. Oke deh, dah. Tapi terkait dengan Suto ya, gue bilang dia normatif sih. Jujur gue pengen yang lebih dari itu. Yang gue harapin tuh ada kalimat-kalimat yang memang nantinya bisa membuat menjadi viral. Misalnya dia bilang, Aang, Guntur, bla bla bla. Federasi harusnya seperti ini. Semuanya masih dalam hal positif ya dia ngomongnya. Semua masih normatif. Kalau gue bilang gitu. Jadi normatif. dia masih apa ya? Masih lempeng lah gitu ya. Semoga semakin sering bergaul sama kita semakin belok. Ya, oke Bang. Kemarin gue lihat, gue kan komentator, bukan komentator, play by play. Jam 10 pagi. Kita ini ngomong-ngomong masalah-masalah isu dulu sebelum kita nanti masuk ke review dan preview ya. Itu dia, maksudnya gue gitu. Jam 10 pagi gue pertandingan Radit lawan Perindo. Gue play by play di MNC, gue ngeliat ada Suto duduk, tapi bukan di kursi VIP. Di kursi penonton VIP, ya bukan kursi VVIP. Dan di situ nggak lama, 10 menit kemudian baru lo datang tuh. Kan Suto duluan kan dulu situ kan. Nah, gue ngeliat tuh, sempet ngeliat, dan bener kan yang terjadi adalah Suto datang ke Popki. Dan Suto memperhatikan lawan-lawannya katanya gitu. Walaupun kalau gue ngeliat, sebenarnya mau lihat lawan kan bisa juga di RCTI Plus ya. Gitu, kalau mau lihat lawan. Gitu. Tapi mungkin dia nggak punya kuota kali Don. Itu dia. Mas Dimas tolong. Dan tapi yang menarik adalah kedatangan Ketua Umum PSSI. Nah, Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir datang ke Popki nonton. Kayaknya ini pertama kalinya Ketua Umum PSSI datang. Sejak futsal ada dipegang oleh FFI ya. Bang ini kalau nggak salah atas inisiatif Atta sih sebenarnya. Iya betul, inisiatif Atta untuk mengundang segala macam. Kenapa? Karena ternyata ada statement dari Bapak Erick Thohir yang menyatakan bahwa futsal dan PSSI harus kompak. Nah, gue melihat gestur, gue melihat pada saat turun ke lapangan, mau nggak mau juga Sekjen Federasi Futsal Indonesia Bapak Edi Prasetyo juga ikut salaman gitu. Tapi gue nggak melihat setelah itu di kursi VIP itu nggak ada tuh perwakilan dari Federasi Futsal Indonesia. Cuma gini Don ya, kalau kita pikir ya logiknya, waktu pada saat pemilihan Pak Erick Thohir itu Liga Pro Futsal itu udah berjalan ya? Ya iya dong. Udah berjalan, ya kan? Nah, pada saat sudah ada yang namanya pengangkatan yang baru terhadap Ketua Umum PSSI yang baru, sebenarnya pada saat ada penyelenggaraan futsal langsung diundang dong. Harusnya oleh federasi gitu kan ya. Tapi ini kan yang mengundang kan dari pihak klub langsung kan, dari atas sendiri. Tuan rumah karena mungkin kedekatan Atta juga dengan Pak Erick Thohir gitu kan ya. Nah, memang betul yang kata Don tadi ya. Saya juga kebetulan ada di sana. Kebetulan juga saya juga sempat naik ke podium VVIP itu untuk salaman dengan Atta dengan Pak Erick Thohir, bahkan diminta untuk duduk di situ juga sebelum kita foto-foto bersama itu. Terus memang ada sedikit hal yang menurut gue sih mungkin big question mark gitu ya. Gue ngeliat memang ada beberapa orang dari federasi juga, ada Ben, ada Bu Iin, bahkan ada Pak Edi Pras juga sebagai sekjen. Benny itu kebanyakan sih membantu tuan rumah sih. Betul, iya. Dia memang ada di sana, tapi dia juga ikut ke atas untuk mengantarkan Pak Edi Pras dan juga Pak Erick Thohir. Jadi yang duluan hadir tuh ya Pak Erick Thohir sama Atta, sama Pak Pata. Udah gitu baru datanglah Pak Edi Pras. Ketika sudah naik ke atas, mereka bersalaman, nggak lama Pak Edi Pras turun lagi ke bawah. Nggak mendampingi, padahal ada bangku 1-0 di situ yang tadinya pas gue naik itu disuruh duduk situ, tapi gue nggak mau karena ya gue ngerasa itu bukan tempat duduk buat gue lah. Jadi atau mungkin kedepannya jadi tempat duduk buat lo ya? Oh, no. Tidak berpikir ke sana. Nah makanya gue ngomong sama Pak Erick ngomong di situ aja duduk, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya saya bilang nggak, saya duduk di bawah aja lagi ngobrol sama pelatihnya BTS, saya bilang gitu. Gitu kan. Terus yang agak menarik lagi gini Don, sebelum pada saat Pak Erick itu nyamper, ini lucu loh, dia nyamperin ke saya mata loh pada saat waktu saya datang ke atas. Terus Atta salaman saya, Atta ngomong, Pak ini ya maaf ya, bukannya gue sombong atau apa enggak. Emang lo ngomong jujur aja nggak? Ya. Bukan sombong itu. Enggak, dia Atta ngomong gini, Pak ini Pak legend kita gitu kan, legend futsal kita gitu. Terus Pak Erick ngomong gini, saya tahu dia gitu langsung gitu. Pak Erick langsung nyamperin gitu kan, karena emang gue dulu ya maaf ya, gue dulu komentar. Kenapa minta maaf sih Bang?
Nggak ada. Nggak seakan-akan nanti dibilang gue sombong, gede kepala Kagak. gitu loh. Kagak. Jadi Kalau sebenarnya segitu kok. Sebenarnya dulu-dulu itu sebelum Pak Erick Thohir juga menjadi seorang menteri, menjadi ketua umum PSSI, kita juga kenal bagus gitu loh pada saat dia kan punya apa saham ya di FIFA ini ya, di Antv dan TV One ya. Iya. Jadi pada saat Piala Dunia dulu penyelenggaraan di Antv, berapa kali gue ketemu dan juga foto di studio gitu kan ya. Jadi emang sudah kenal lama juga gitu loh. Nah makanya itu yang agak membingungkan gue, Don. Kenapa kok justru malah Pak Edi Pras itu tidak mendampingi di atas? Dan akhirnya berkaitan dengan statement yang disebutkan oleh Pak Erick Thohir itu, ya nyatanya berarti kan mungkin ada yang tidak baik, ya kan? Antara PSSI juga federasi. Indikasinya ke sana. Iya pasti dong, karena itu kan dia udah ngomong seperti itu. Betul. Nah bahkan pas ngomong sama gue juga pun sama, Don. Ngomong sama gue begini, iya nanti kita pengennya itu AFP itu jadi satu dengan Asprof. Iya. Contohnya dia bilang ini ASBWI, itu kan punya ketuanya sendiri itu. Iya, betul. Sepak bola wanita. Tapi mereka sekarang sudah menjadi satu di PSSI. Gitu loh, di under Asprofnya nih. Iya. Jadi tidak ada namanya dualisme lagi seperti yang sekarang kejadian di setiap nggak semua daerah, di beberapa daerah memang apalagi mau PON ini antara AFP dan mungkin Asprof. dan Asprofnya. Kalau nggak akrab repot. Nah itu repot gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ya dengan kehadiran dari Pak Erick Thohir kemarin itu mungkin semuanya bisa cooling down dulu untuk bisa sama-sama nanti bisa mencari satu perbaikan lah untuk futsal ke depan. Menurut gue sih nggak akan. Nggak kan? Kenapa, Don? Kenapa? Itu opini lu ya? Kenapa, Don? Ini opini gue ya. Gue ngeliat ada keras satu sama lain sih. Apa ini imbas mungkin dari politik juga ya? Gue rasa itu ada. Gue rasa itu ada. Gue nggak tahu ya nanti partainya Pak HT sama partainya Pak ET apakah satu koalisi apakah agak kan kita nggak tahu. ET akan ada di koalisi yang ada Pak HT-nya gitu, gue nggak tahu. Dan kita tahu bahwa keduanya kan juga kan bos pengusaha yang juga banyak bersinggungan juga kan, kayak misalnya mungkin gue nggak tahu apa ET ada di MTEK apa kagak ya. Karena kan MTEK sama MNC kan kita tahu juga secara head to head ya kan berebut untuk hak siar ini itu segala macam bla bla bla, yang notabene ini balik lagi ke bisnis gitu. Cuma kalau gue itu tuh kan gue komentator paginya tuh, kalau gue tuh di-mention sama salah satu atasan lah gitu untuk hanya fokus ke pertandingan, tidak fokus kepada siapapun yang datang. Tapi tadi lu udah katanya itu lu nggak usah sebut. Nggak, itu kan cuma sampai di situ doang. Sampai di situ doang, nggak sampai lanjut. Jadi tugas gue cuma memandu jalannya pertandingan. Tapi lu sebut nama gue nggak? Iya. Wah, thank you Donsong. Gue pertama Suto. Ya, terus gue ngomong gini. Gue pertama Suto. Wah, nampaknya kita lihat tadi Coach Hector Suto ya, pelatih dari Bintang Timur Surabaya, kayaknya untuk melihat calon-calon lawan atau mungkin calon-calon pemain yang akan dibawa ke tim nasional futsal Indonesia kalau dia menjadi pelatih tim nasional. Gue ngomong kayak gitu, Bang. Soalnya gini, Dan, ini menurut gue ya. Ya ini ya kita nggak tahu, mungkin kita juga bisa spill juga ya. Mungkin memang setiap orang tuh pasti menjaga etika, Don. Yang kata Coach Suto tuh betul. Sebelum dia ada mungkin dihubungi oleh federasi, sebelum ada mungkin ya omongan-omongan apapun juga dia nggak bisa. Dia nggak bisa mengklaim diri dia itu sebagai pelatih timnas. Tapi ada hal yang menarik sebenarnya menurut gue ya. Kenapa? Kemarin ya karena gue duduk persis di sebelah dia. Dia megang buku catatan. Kalau misalnya untuk melihat kayak sistem permainan dari lawan-lawan yang mau dihadapi itu menurut gue itu dia udah pernah ketemu juga di putaran pertama. Paling tidak gambarannya dia udah tahu, ya kan? Tapi dia beberapa kali ngomong sama gue, Randy Satria bagus. Randy, lu siap-siap panggil timnas. Randy Satria itu tipikal pemain Spanyol, dia bilang. Pinter, mainnya kalem, tenang ya. Udah gitu dia punya visi bermain bagus gitu. Terus ada lagi sebut lagi nama-nama beberapa orang. Mau gue sebut, mau gue spill, biar lu siap untuk masuk timnas. Seleksi lah minimal. Kalau Suto pelatih timnas. Kalau dia pelatih timnas. Gitu. Masalahnya juga kemarin waktu ketemu Suto, gue ngeliat dia bukan ini ya, bukan bohong, tapi menutupi dulu lah. Kayak ada hal-hal yang ditutupi. Dia respect dengan kontrak dia sekarang ini, gitu ya, karena dia memang. Tapi itu nggak bagus buat Lamtur, Bang. Buat Lamtur nggak bagus. Lamtur tuh harus nyenggol. Buat profesionalisme diri dia bagus dong. Iya. Gitu. Kita butuh yang nyenggol. Karena gini dong, kalau dia mungkin maaf ya. Nyinyir kayak kita, mungkin ya sulit juga untuk masa depan karir dia nantinya dong. Enggak sulit juga buat kita, Bang, karena nanti dia bikin Lamtur edition spesial Inggris. Oke. Gue belum selesai tadi. Oh belum, oke. Yang gue si Suto datang, terus nggak lama kan lu datang tuh. Terus gue bilang, wah nampaknya. Boleh gue ini nggak? Gue koreksi sebentar. Jadi sebenarnya
gini, gue tuh udah datang dari awal juga sebelum pertandingan dimulai. Suto di sebelah sana. Memang tadi kita pengen ngobrol bareng, cuman gue nggak mau mengganggu dia dulu kan. Cuman gue teks dia, coach, saya udah di Iya, tribun. Di sebelah mana? Di sebelah kiri lu, gue bilang gitu kan, karena dia di sebelah sananya. Iya, kan. kanan. Oke, I will come to you, bilang gitu kan ya. Terus Nah, nggak mungkin lah dia datang ke gue. Gue bilang, no, I will come to you. Udah, gue yang datang ke dia. Iya, nggak sebenarnya kan gue kan based on kamera aja ya kan. Nah itu kan penjelasan lu. Kalau kalau gue gini, gue mengatakan bahwa ya nggak lama kan lu datang tuh. Wow, Hector Suto sekarang sedang didampingi oleh coach Venerto Barat yang mungkin saja bisa menjadi asistennya jika pelatih timnas. Aduh, Don. Ya lamtur tuh harus ada live-nya bang. Gitu ya. Itu tadi kemarin live gue sedikit lamtur aja. Kemarin tuh harusnya ada lu di situ dong. Oh, rame. Kenapa lu minta play by play langsung kita hajar konten di situ lebih rame tuh Don? Ya gimana, gue kan yang butuh duit. Kita bisa langsung tanya tuh ya statement dari penonton-penonton ya bagaimana mungkin pendapatnya kami. Ribet bang, kameramen siapa, kita siapa, nih aja kita nih. Ya kita pakai HP aja, video aja. Kalau orang tahu bagaimana kita ngonten, kita cuma ada satu tripod, lalu ada kamera yang flip kameranya terbalik. Terus kadang-kadang Donsul harus ke sana ngecek dulu udah Betul, berapa menit. Saramonicnya cuma satu, Iya. kita pakai kabel 2. Ya, lu kalau tahu yang kita lakukan tuh, aduh gila. Kita bukannya Kita biasa di make up. Ya, kalau- Ya bener kan? Disiapin, dibawain mic-nya. Kita biasa kayak gitu. Sekarang kita self service. betul. Karena memang tujuan kita bukan ini ya. Kita cuma memang ingin apa ya? Ingin mengedukasi, mungkin juga kita juga ingin memberikan informasi tentang futsal ke Kalau edukasi masyarakat. kan mengedukasi kan lo, kalau gue mah enggak. Ini bukan konten edukasi. Ini konten gibah. Konten comel. Itu. Ini nggak ada Itu yang edukasinya di sini. That's the best part of you that I very very like, you know. You still confident with what you're doing. That's good, Donzel. Ya yang pasti gini, yang pasti kalau terkait dengan FFV dan federasi, statement dari Erick Thohir tuh menancapkan, meyakinkan bahwasannya memang ada masalah antara PSSI dan Federasi Futsal Indonesia. Lagi tidak baik-baik. Yang jelas kondisinya ini bisa gawat untuk FFI. Kenapa? Karena kita tahu bahwa gimana juga futsal di bawah FIFA dan FIFA perwakilannya adalah PSSI di sini. Betul. Tentu kita akan lebih memikirkan bargain power PSSI lebih tinggi lah. Iya. Tapi FFI setidaknya banyak hal yang baik juga dari FFI sudah membuat futsal seperti sekarang. Sejak tahun 2014 dipegang oleh Bapak Haritanu itu udah bagus banget menurut gua. Cuma menurut gua tinggal bagaimana bagaimana ini bisa lebih baik lagi dalam arti kata gini, skalanya gini. Pak Haritanu, Pak Erick Thohir, dua orang yang emang punya kekuasaan lah. Ya. Andai mereka bersatu demi futsal atau demi apapun, demi sepak bola dan lain-lain, gua rasa ini akan jadi sesuatu yang sangat luar biasa sih. Gitu. Ya itu ya gue berharap sih, walaupun gue bilang tadi kayaknya nggak bakalan deh melihat keduanya keras. Tapi kenapa lu terlalu pesimis sih, Don? Enggak, gue realistis. Realistis malah? Beda. Serius lu? Beda. Jadi lu yakin gak akan ada perbaikan antara PSSI dan Federasi? Persentase kecil. Kecil menurut lu gitu? Iya. Persentase kecil. Karena emang gue juga dari awal-awal sebelum sebelum ada KLB, sebelum ada juga ketua umum yang baru, gue juga emang udah kencang dengar rumor bahwa memang futsal akan dikembalikan ke PSSI karena nanya PSSI. Sementara mungkin kalaupun memang yang sekarang ada di federasi ini mungkin akan dibikin seperti bentukannya kayak PT LIB, Don. Jadi kayak operator kompetisinya aja di situ gitu loh. Jadi ya ini mungkin ya perlu juga kedua ini organisasi perlu ini ya. Kedua organisasi kubu ini perlu duduk bersama sih sebenarnya menurut gue. Dan harapannya pasti harusnya lebih baik lagi. Begitu. Betul. Karena kalau misalnya akan begini-begini terus ya susah juga ya. Ya kalau kita sih nggak susah sih, Bang. Ya. Maksudnya kita udah gini aja kan, santai kita. Aduh. Nah, Oke. Itu yang kita tinggalkan. Kita Sekarang masuk ke pertandingan aja kali ya. pertandingannya. Nanti kita akan bahas lagi mungkin menutup dari pertandingan kita bahas. Kita akan ngomongin lagi yang lain mengenai gosip-gosip terbaru. Oke. Pertandingan dibuka dari pendekar tuan rumah yang tarik ulur jadi atau tidak, tapi itu berimbas kepada bisa dilihat lah bagaimana
Pendekar juga nggak terlalu maksimal, tapi akhirnya seorang Atta Halilintar debut menjadi pemain futsal dengan follower paling banyak sedunia kayaknya. Dia bermain sekitar 2-3 menit. Lalu timnya pun tidak meraih poin penuh di 2 hari. Hari pertama imbang, hari kedua bahkan kalah. Ya kan. Tapi kita akan bahas satu persatu pertandingan. Pertandingan pertama Radit Pelindo. Ini gue jadi komentator play by play. Gue salut sama Radit sebetulnya sih, karena dengan materi yang seadanya, pemain-pemain muda, mereka bisa nahan imbang Pelindo sih. Sebenarnya pertandingan pertama mereka kalah 3-1, tapi seri 2 sama, bahkan hampir menang sebetulnya sebelum ada gol penyeimbang terakhir Pelindo. Sorry. Pelindo 2-0 duluan. Pelindo menang 2-0 duluan. Tapi mereka bisa nyamain kedudukan. Nah terus, dan salah satunya itu gol Bagas ya. Gol Bagas. Itu Bagas langsung dia selebrasi nunjuk ke Suto tuh. Bagas bekas BTS kan ya? Bagas dia Jawa Tengah, bukan Bagas yang itu kayaknya. Loh, kemarin ini Bayu Bagaskara. Soalnya kemarin si Suto ngomong. Ininya U20-nya. Iya. Ya U20 iya. Kemarin Suto ngomong sama saya, he was my player. Bayu Bagaskara. Iya. Bagus, tinggi. Gitu. Oke. Yang keriting kan anaknya. Iya. Dan yang kedua ada Pendekar United menghadapi Giga, seri imbang 1-1. Bersama. Ini lucu nih. Tahu nggak lucunya apa? Pas gue lagi di atas di podium VIP dengan Pak Erick Thohir, yang ada kejadian siapa tuh yang mental itu yang akhirnya jatuh cedera yang digotong. Siapa pemain ini? Pemain Pendekar? Oh si ini, Rian Dwi Renaldi. Iya, Rian Dwi tuh yang digotong. Terus Pak Erick ngomong gini sama Atta, lu salah ngundang gua. Pertandingannya ini orang Lampung, dibilang itu kan masih kalah 1-0 tuh, belum golnya Rico tuh. Lu salah undang gua di sini. Pas yang main Lampung lagi kan, Giga kan, bilang gitu. Gue candain, bapak tadi pas nyalam bapak ini ya bisikin mau kasih bonus ya. Lu kok kamu tahu? Oh, Pak Erick tuh orang Lampung. Orang Lampung lah. Oke. Gitu. Oke. Imbang 1-1. Lalu pertandingan selanjutnya Black Steel mengalahkan Sadakata 5-1. Ini oke banget menurut gua. Black Steel sempat kalah 1-0 sebenarnya. Terus Favage harus kalah lagi menghadapi Kancil 5-4. Seru banget sampai terakhir ada second penalti dari Rama Redoni. Ini pertandingan yang sangat bagus banget menurut gua. Dan ini pertandingan kuncinya Kancil menurut gua bisa meraih peringkat kedua di akhir musim nanti. Jika mereka bisa sampai peringkat 2 akhir musim ya. Terus hari kedua ada Radit lawan Giga. Ini gila nih Giga nih. Mainnya emang progres banget. Setelah imbang lawan Pendekar, mereka menang lawan Radit yang ini menurut gua kunci di mana kalau misalnya mereka nggak degradasi, inilah kemenangan penting menurut gua. Don. Ini ada netizen yang minta, jadi kita harus kirim. Terus Atta debut saat menghadapi Sadakata, kalah dulu 2-0 babak pertama, memperkecil ketinggalan menjadi 2-1. Ya menurut gue ini positifnya cuma Atta yang debut aja sih. Pendekar bermain tanpa Ricardinho dan biasa aja gitu mainnya gitu. Don, sebenarnya pada saat yang hari pertama yang mereka draw juga dengan Giga itu, Ricardinho itu dalam kondisi sakit ya, memang. Nggak akan ada Erick Thohir aja kan, gak enak. Bukan. Kalau saya pas abis itu kan ngobrol sama siapa? Sama Rico kan naik pas kita nonton pertandingan Black Steel itu kita ngobrol berdua. Terus kata Rico, dia tuh memang orangnya dengan kondisi sakit pun dia tetap ingin memaksakan untuk bermain. Karena apa? Kalau memang dia udah nggak kuat banget, dia pasti minta rest gitu. Karena apa? Dia pengen menghibur. Bukan menghibur juga sih. Artinya apa? Dia ingin dengan keberadaan dia di dalam tim itu akan mengangkat motivasi teman-teman yang lain. Betul, dan ini agak sedikit terbukti kemarin ya. Kenapa dengan tidaknya Ricardinho kalah? Kayak nggak ada rohnya permainan dari Pendekar. Betul. Begitu. Jadi ya itulah mungkin yang motivasi dari diri untuk memberikan kontribusi maksimal kepada teman-temannya. Kancil pesta gol 10-1 menghadapi Pelindo. Pelindo kembali harus untung 1 poin lah. Tapi dari 4 kali main di Jakarta, Pelindo cuma dapat 1 poin. Dan ini menjadi PR karena Pelindo kembali turun ke bawah. Ya, terancam degradasi. Terus Favage Black Steel ini seru. Favage unggul dulu 1-0 seperti biasa, selalu unggul terus. Ini hari kedua ya, Don? Hari kedua dan yang terakhir. Terus Black Steel bisa menyamakan kedudukan dari lewat Najib kalau nggak salah. Melalui power play.
Najib ini luar biasa lah. Kemarin juga sempat disebut-sebut juga tuh sama siapa? Si Suto ngomongin Najib kan. Terus gue bawa teman juga tuh anak member P8 namanya Doni juga. Terus karena Doni emang deket sama orang-orang di Black Steel, terus ditanya, umur berapa tuh? Tumben aja tuh nanya ke teman gue itu kan. Si Doni tahu, katanya umurnya 25 ya Najib itu. Ya, jadi dia kelahiran tahun 97 kalau nggak salah. Lumayan juga ya. Jadi gini, dia tuh pemain PON Papua kemarin yang dapat medali emas. Waktu gue di Halus, seleksi pemain dari pemain amatir, Najib yang kepilih bang. Oh. Debutnya itu lawan sama Halus lawan Before. Ada lu. Tapi Najib itu, Ada lu waktu di itu gue ingat banget. tapi Najib itu asli Papua. Asli. Oh, Papua. Tapi dia. Sentani dia. Tinggal di Jogja Kalimantan apa lupa gue. Pokoknya yang penting yang jelas dia tuh emang asli Papua. Oke. Gitu. Dan dia akhirnya membela PON Papua, membela Black Steel, PON Papua segala macem. Ya poinnya nih anak emang bisa lolos dari waktu itu kalau nggak salah 1.100 yang seleksi, dia bisa lolos 2 orang doang kalau nggak salah. Wow. Artinya emang punya kualitas. Yeah. Gue percaya itu gitu. Nah itu kurang lebih yang terjadi di pertandingan kemarin di Pro Futsal League pada saat di Popki. Minggu depan tuh ada di Gor Kenarok Di Malang ya. di Malang. Unggul sebagai tuan rumah. Unggul sebagai tuan rumah. Bang, langsung aja kali ya. Langsung ya. Ya. Kita juga mau ngelatih harus Mau ngelatih. Kita langsung aja nih untuk jadwal pertandingan dan prediksi kita. Oke, untuk pertandingan selanjutnya ada di pekan 19 Sabtu 22 dan 23 Juli main di bukan Gor Kenarok. Pindah ke Kanjuruhan. Kanjuruhan ya. Terus kemarin ada salah satu fotografernya Unggul tuh kan follow gue. Terus gue follow juga. Terus kita DM-an karena dia ada pertandingan dulu kayaknya di sana kayak antar SMA gitu. Kayaknya lu bakalan ke sana nih musim depan nih, menggantikan Pesku nih. Oh, gila lo, enggak lah. Kok enggak? Kok lu enggak pede dong tumben? Bukan nggak pede, gue lebih nyaman di sini. Yang gue takutin lu diambil ke timnas. Wah. Lu diambil ke timnas, gue sendirian di sini. Gue kalau gue sendiri gue ajak Kaveli, gue ngonten. Jadi Kaveli jadi lamtur juga. Gitu ya. Gue bilang, gue juga mikir gini, jadi nih kayaknya VH8 nih. Jadi apa? Jadi gila. Jadi bangke. Kagak dong. Don. Tau lah, setiap orang itu kalau misalnya ya mengkritisi itu jauh lah dari yang kayak begitu, nggak bakalan juga dipikirin, lu nggak bakal dilihat lo. Tenang aja bang. Nanti kalau gue jadi ketua umum FFP bang. Tenang aja. Asik tenang aja. Udah opung-opung dong kita. Sialan lu. Sialan bener juga. Oke lanjut ya. Ini pertandingan seru. Kenapa? Karena ada Bintang Timur Surabaya dan Cosmo yang sama Unggul yang pekan ini nggak main. Tapi di sana minus Pendekar dan juga Black Steel. Ini Cosmo udah hampir sebulan ya nggak main ya? Iya, Cosmo sebulan nggak main. Main 2 kali di Jakarta, Cosmo nggak main sama sekali. Sama kayak Halus. Halus juga ya? Rugi banget ya. Padahal kan nggak perlu biaya ya. Nggak perlu biaya pesawat. Kalau BTS kemarin sempat main di Lampung kan ya? Emang di Lampung. Cosmo juga main di Lampung. Oh, Cosmo juga main tuh? Oh, oke. Oke. Kita akan bahas pertandingan Giga Kota Metro akan menghadapi Sadakata United. Ini pertandingan yang seru. Karena menurut gue ini akan menjadi penentuan siapa yang akan terdegradasi. Bisa jadi. Kenapa? Karena Sadakata tentu butuh poin untuk naik setelah mereka menang lawan ini kan lawan Pendekar kan sebenarnya kan sebuah keuntungan buat mereka kan. Dan sekarang tuh klasmen sementara Sadakata tuh masih di bawah, tapi beda poin sama Giga tuh 3 poin. Sadakata terus Giga ya? Enggak, Sadakata, Radit, Pelindo, Halus. Oh, Radit dulu. Oh, Giga Iya. masih di atasnya. Bahkan Favage Banua karena hasilnya cuma dari 4 pertandingan cuma 1 poin sama Unggul itu bisa dibilang Unggul, Favage, Giga, Halus, Pelindo, Radit dan Sadakata itu adalah mereka masih berpeluang terdegradasi. Yang aman mungkin Cosmo, Pendekar, Black Steel, Kancil dan Surabaya itu udah aman. Oke. Itu tidak akan terdegradasi. Jadi sisa pertandingan masih ada yang 3, ada. Masih ada yang 3, masih ada yang 3 dan masih ada yang 5. Itu akan sangat seru menurut gua. Nah, kita akan mulai dengan tadi pertandingan Sadakata menghadapi Giga di mana ya Giga dan Sadakata poinnya terpaut 3 poin.
Nah ini tentu kalau misalnya Sadakata bisa menang, ini bisa naik lah. Minimal satu bar mungkin. Karena Radit dan Radit nggak main. Naik 1 peringkat. Karena Radit juga udah udah 19 kali main. Nah ini yang menurut gua menarik. Lo kalau Sadakata lawan Giga, megang mana? Pegang Giga sih. Sama, gua megang Giga. Giga Permainannya lebih ngeri ya. iya. Setuju. Maksudnya lebih apa? Sekarang agresif banget ya. Betul. Kayaknya juga mereka Dua paketannya kuat loh. iya, mereka dapat pressure untuk bisa lolos dari zona degradasi. Di tahun yang lalu pun mereka juga nyaris-nyaris ya kan ya. Saya lihat justru di putaran kedua ini mereka progresnya lebih bagus. Betul. Ya. Progresnya lebih bagus. Datangnya Desman Pahala, walaupun dibuang sama Halus, menurut gua bagus loh Desman Pahala. Sama itu juga kemarin sebut-sebut tuh sama Suto. Emang Suto gue bisikin. BTS lawan Cosmo ini penentuan. Kenapa? Karena kalau misalnya bisa kepleset cuma di sini nih BTS nih. Kalau bisa kepleset di sini nih dia. Karena besoknya BTS itu melawan Pelindo. Jadi BTS lawan Cosmo ini bakal seru banget. Tapi kalau gue mengunggulkan tipis aja sih BTS 5545. sama 5545. Halus FC unggul FC Malang. Karena unggul tuan rumah gue mengunggulkan unggul. Dan ini akan berat bagi Halus karena memang waktu mereka di Metro Lampung juga mereka hasilnya juga nggak bagus menurut gua. Lo unggul sama Halus? 5545 unggul. Favage Pelindo. Nah ini seru nih. Iya. Dua tim yang memang lagi limbung lah ya. Favage limbung karena sering unggul tapi akhirnya ketinggalan. Pelindo menjadi tim yang paling banyak kebobolan kayaknya. Dengan minus 48 gol. Ini mungkin prestasi terburuk Pelindo selama mereka ada di Pro Futsal League kayaknya. Gue imbang sih nih. Kalau gue lihat ya Pelindo tuh nggak terlalu konsisten ya di babak keduanya. Mereka bisa bikin gol termasuk gol cepat ketika melawan Radit ya. Dan mereka tidak konsisten. Iya. Menurut gue kalau gue malah justru jagoin ini. Jagoin Favage-nya. Favage. Oke. 5545 Favage. Hari kedua, Halus FC Jakarta, Cosmo JNE Jakarta, Derby Jakarta bermain di Malang. Cosmo lah. 5545. Cosmo lawan Halus. Cosmo 60-40. Favage lawan Sadakata. Favage. Imbang gua. Imbang. Bintang Timur Surabaya, Pelindo FC. Bintang BTS. Timur. 60-40 gua. 60-40. Unggul FC Malang, Giga Kota Metro. Unggul. 5545. Gue Giga. Oke. Seru nih, kita tunggu aja nih siapa yang bener. Gue gini ya, gue bukan apa-apa. Gue ngelihat Ini tuan rumah kan masih kan unggul kan? iya, tapi gue ngelihat Giga ini memang bagus. Di putaran kedua ini bagus ya. Mereka lebih agresif mainnya. Justru malah mereka itu seperti kayak apa ya? Kalau gue lihat nih, mereka bukan orang-orang yang punya nama yang besar. Betul. Tapi mereka bermain tuh as a team gitu loh. itu dia. Itu kolektivitasnya itu yang sangat berbahaya kalau menurut gue ya. Itu yang gue lihat dari Giga yang menurut gue Giga bisa selamat dari degradasi. Mungkin pekan depan kita udah bisa tahu nih siapa yang Juara dan degradasi. Yang juara mungkin 99% kan Bintang Timur lah ya. Timur. Tapi sebetulnya yang menarik adalah bagaimana Kancil dan Black Seal sayangnya libur ya. Iya. Kita lihat apakah Cosmo bisa Cosmo sih jauh 30 ini ya. Cosmo maksimal paling peringkat 4. Karena sama Black Steel aja bedanya 12 poin. Iya. Jadi menurut gua Cosmo perbaikan peringkat aja tapi lawannya lawan Bintang Timur dia mungkin berat. Walaupun mereka bisa aja ngasih kejutan. Tapi kalau gue lihat Cosmo lawan Halus dapat 3 poin udah menggeser posisi pendekar di peringkat 4. Itu. Ya, ini akan menjadi salah satu pekan yang menentukan karena setelah dari dari Malang itu akan ke Jogja. Habis Jogja itu balik Jakarta Popki pekan terakhir. Yes. Gitu. Ya, Oke. Mungkin itu aja, Bang. Karena kita juga udah harus siap-siap ngelatih. Dan apalagi kadang-kadang Nggak ada dong, kemarin gue tuh sempat ketemu juga salah satu official juga dari Black Steel. Di mana emang siapa? Nggak usah saya sebut lah namanya. Afdal. Jadi bukan. Rais. Afdal kan di bawah. Udah gitu, terus ngobrol sebentar lah. Karena gue dengar rumor bahwa ini musim terakhir mungkin nantinya buat Black Steel. Karena coachnya mungkin akan hengkang, saya nggak tahu kemana. Saya tahu. Oh tahu ya? Yang lain udah tahu. Jangan di-spill dulu. Yang lain udah tahu. Kata Hami jangan.
Kami, everybody know you will going to national team bla bla bla. Ember. Madagaskar. Terus kemarin juga ngomong sama saya, karena dia juga respect dengan federasi yang akan sign kontrak dia, karena masih ada kontrak dengan Black Steel, jadi nggak etis lah kalau langsung di announce gitu ya. Termasuk rahasia umum sih. Ya nggak apa-apa lah. Kalau orang udah tahu spill-spillnya nggak apa-apa. Nah jadi itulah mungkin gosip-gosip yang kemarin sempat saya dengar. Ini gosip terakhir ya sebelum kita close. Black Steel mau cabut, mau bubar? Nampaknya ke arah sana. Nampaknya. Karena kalau kita berbicara mega bintangnya mungkin akan pindah di musim depan, itu udah pasti meyakinkan bahwa akan berat untuk keberadaan Black Steel. Evan akan pergi. Ya mega bintangnya siapa lagi kan gitu kan. Nah udah gitu kalau memang Black Steel tetap akan eksis di musim depan, mega bintang ini nggak akan kemana-mana. Nah karena rumornya kencang ini mega bintang akan keluar Ke Portugal. entah kemana lah itu, pasti akan diikuti juga dengan Bagir dan juga Anca. Itu udah paketan tuh. Nah ini mungkin yang membuat rumor itu akan semakin kencang. Mudah-mudahan sih enggak ya. Karena ya menurut gua nih Black Steel salah satu tim dari ujung timur sana, dari tim Papua. fenomenal. Salah satunya tim yang promosi langsung juara kok. Dan di mana juga memang putra daerahnya lebih banyak dimanfaatkan, digunakan dan semakin menjadi baik di bawah Hami gitu kan. Sangat sayang lah kalau sampai akhirnya tim ini nggak ada lagi ya. Betul. Seperti dulu kita ingat ada Mutiara, ada Before Papua, ya kan ya? Mutiara. Kok Mutiara? Permata dulu. Permata beda dong Mutiara Oh, Permata. sorry, Permata kok Mutiara. Ada apa namanya? Bukan Mutiara, timnya Bos dulu awal-awal. Mutiara hitam. Mutiara hitam itu maksud gua. Gua kira Maksud Mutiara, gua itu. Mutiara Perindo. Bukan, itu mah nggak usah diomongin. Capek. Ntar gua diundang lagi ke Surabaya. Datang kagak. Loh, kagak Iya maksudnya nemuin kagak. Iya, kagak dikasih juga gua transport ke sono. Suruh datang ke sono ngapain? Ya kan, ya udah. Itulah untuk Lamtur pekan ini. Oke, jangan lupa like. Yang nggak mau nonton jangan nonton. Ya, terserah lu lah, ya kan. I don't care. We don't care. Nggak, We don't care. we don't care. It's not only you. We don't care. Iya, bukan lu yang ngasih makan juga. We don't give a Oke. Oke. Jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube channel Renata Barat 8 Official karena selalu ada konten-konten yang berbahaya. Ya, gue Doni Zola. Dan gue Fernand Mr. Bempeta Barat. Dan cerah. Oke dong.